Di kediaman Sang Baron terlihat salah satu prajurit sedang melaporkan keadaan terkini di wilayah terowongan yang sedang Lloyd gali. Muncullah beberapa monster semut yang berusaha membantai semua orang. Namun Tuan Muda Lloyd telah mengevokasi semua orang dari dalam terowongan itu. Meski Lloyd sendiri dan juga Xavier masih tertinggal di dalam terowongan tersebut. Sang kesatria Bayern pun juga sudah bersiap-siap untuk masuk ke dalam terowongan dan memberikan bantuan di sana. Mengetahui anaknya berada dalam kondisi yang sangat berbahaya, Sang Baron pun dengan segera mengenakan baju tempur miliknya. Lalu dia pun meminta pada prajurit itu untuk segera memandunya ke tempat Lloyd berada. Kembali ke dalam goa, terlihat Xavier terus berusaha membantai monster-monster semut yang berdatangan mendekati mereka. Xavier mulai panik dan bertanya pada tuan mudanya, jika seberapa dalam lagikah mereka harus masuk. Tapi di sini hal yang sama pun juga dirasakan oleh Lloyd. Karena dia saat ini juga merasakan kepanikan hingga membuatnya tak bisa diajak bicara dengan benar oleh Xavier di sana. Namun di sini Lloyd pun cukup bersyukur, karena dengan mereka yang terus masuk ke dalam lubang tersebut, membuat semua monster semut itu tak keluar dari dalam gua dan mengejar Lloyd dan juga Xavier di sana. Meski hal itu juga sebenarnya membuat keadaan Lloyd berada dalam masalah besar saat terdesak seperti ini. Ditambah lagi Xavier sudah terlihat berada di ambang batasnya kali ini. Dalam situasi yang sangat panas itu, tentu oksigen yang mereka terima akan sangatlah minim dan juga jumlah para monster itu sangatlah banyak sekali. Mau tak mau, Lloyd pun harus segera menemukan hal yang dicarinya secepat mungkin. Dengan terus-menerus mengaktifkan skill mata pengukur miliknya, Lloyd pun terus memperhatikan area sekitar untuk mencari lapisan tanah yang mengandung gas metana. Karena menurut Lloyd keberadaan batu bara juga bersangkutan dengan keberadaan gas metana. Jika Lloyd terus mengikuti sumber gas tersebut, maka dia akan mampu menemukan urat mineral yang ada. Rencana Lloyd adalah menemukan titik tersebut dan berusaha meledakannya. Hal itu pasti bisa membuat ledakannya sangat besar dalam area yang sangat luas untuk melenyapkan semua monster-monster semut ini. Setelah berusaha keras mencari sumber gas metana itu, akhirnya Lloyd pun menemukannya di suatu titik saat itu. Dengan segera Lloyd pun berusaha menggali titik tersebut dengan sekuat tenaga. Tak lupa dia memerintahkan Xavier untuk bertahan sedikit lebih lama lagi. Dengan semangat Lloyd pun memulai proses penggaliannya. Semangatlah wahai tukang kuli. Hal itulah yang diserukan oleh Lloyd terus-menerus. Meski banyak semut-semut yang berusaha menyerang Lloyd di sana, namun berkat kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Xavier, membuat Lloyd pun tetap aman dari serangan-serangan yang berdatangan kepadanya. Hal itu terus berlanjut hingga pada akhirnya telinga Lloyd dan juga Xavier terasa sakit. Setelah mereka mendengar teriakan memekik dari salah satu monster semut dengan ukuran luar biasa besar di sana. Menurut asumsi Xavier, sepertinya monster yang muncul kali ini adalah ratunya. Karena ukurannya 20-30 kali lipat dari monster semut biasanya. Lloyd bertanya pada Xavier jika apakah kira-kira dia bisa mengatasi ratu semut tersebut atau tidak. Tentu jelas saja dengan cepat Xavier berkata jika dia tak mungkin bisa melawan monster mengerikan itu sendirian saja. Namun karena keadaan terlalu mendesak, maka mau tak mau Xavier pun harus melawan ratu semut tersebut bagaimanapun caranya. Tusukan cakar tajam milik sang ratu dengan sangat kuat menghujam ke arah Xavier. Xavier sendiri dengan memanfaatkan 3 sirkel cincin mana yang mengitari jantungnya berusaha menguatkan tubuhnya di sana. Mengetahui Xavier sedang berusaha dengan sangat keras, membuat Lloyd pun sadar jika dia tak boleh membuang-buang waktu lagi. Dengan segera dia terus menggali titik yang sudah ditandai olehnya. Serangan terus dilancarkan oleh sang ratu semut untuk menghabisi Xavier di sana. Tentu di sini Xavier tak membiarkan serangan dari sang ratu semut tembus dan mengenai tubuh tuan mudanya. Sampai pada akhirnya Lloyd pun menyadari jika tujuannya sudah tercapai saat ini. Dia memerintahkan Xavier untuk segera pergi kembali ke pintu masuk sebelumnya. Dengan tergesa-gesa, Lloyd pun meraih obor yang dia letakkan sebelumnya dan berlari bersama Xavier ke arah pintu masuk sebelumnya. Lloyd sebelumnya menyadari jika di area tersebut terdapat sebuah lorong kecil yang cukup untuk mereka berdua masuki. Akhirnya mereka berdua pun melompat masuk ke dalam lorong tersebut. Dan Lloyd dengan sekuat tenaga melemparkan obor yang dia genggam ke arah galian yang sudah dia gali sebelumnya. Di saat yang begitu tepat, gas metana pun akhirnya menyembur keluar dari retakan yang sebelumnya sudah Lloyd buat. Dan obor api yang dilemparkannya dengan sangat cepat menyambar gas tersebut dan akhirnya ledakan dahsyat pun terjadi. Ledakan tersebut membuat seluruh monster semut-semut di dalam gua itu hancur berkeping-keping. Xavier dengan sangat sigap melindungi tubuh tuan mudanya itu menggunakan punggung miliknya. Dan untuk semua orang yang berada di area luar goa, mereka semua menjadi sangat terkejut dengan suara ledakan yang begitu keras dari dalam goa. Sang Baron bahkan bersikeras untuk masuk dan menyelamatkan Lloyd di sana. Namun tentu hal itu dihentikan oleh kesatria Bayern, karena pasti akan sangat berbahaya jika sang Baron masuk ke dalam gua di saat kondisi masih belum aman seperti ini. Rencana Lloyd pun berhasil, karena seluruh monster dapat dihabisi hanya dengan satu ledakan saja. Tapi di sini Lloyd tak mengira jika Xavier akan berusaha melindunginya dari ledakan, sampai-sampai Xavier dan juga Belle pingsan saat itu juga di sana. Ditambah lagi suatu hal yang tak terduga pun terjadi. Karena ternyata pintu masuk yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Lloyd tertutup oleh timbunan tanah yang longsor karena ledakan itu.
Bahkan sistem juga memperingatkan Lloyd jika dia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berbahaya, karena oksigen yang ada di tempat ini sudah semakin menipis. Maka dari itu Lloyd pun tak ingin membuang-buang waktu lagi. Dia harus segera menggali dengan cepat kurang lebih sekitar 5 meter di sana. Xavier yang sedikit tersadar melihat sosok tuan mudanya sedang bekerja keras berusaha menggali tanah yang menghalangi jalur keluar mereka. Xavier pun mendengar kata-kata yang cukup mengagumkan dari tuan mudanya yang berkata, "Jika mari kita keluar dari tempat ini bersama-sama, karena kalian berdua adalah orang-orangku." Di saat Xavier kembali pingsan, notifikasi pun kembali didapatkan oleh Lloyd. Hal itu membuat poin ketertarikan Xavier terhadap Lloyd pun bertambah 6 poin. Hal itu seketika membuat Lloyd pun mendapatkan poin tambahan RP sebesar 108 poin saat itu juga. Menyadari jika saat ini adalah situasi yang sangat genting dan juga berbahaya, Lloyd pun meminta pada Sanona System untuk membantunya mencarikan sebuah kemampuan skill yang bisa dia manfaatkan di situasi seperti ini. Sistem pun merespon dengan sangat cepat. Pencarian atas skill kemampuan yang diperlukan Lloyd pun berjalan saat itu juga, melalui teknik skill penyerapan mana di sekitar. Hal itu membuat Lloyd pun mendapatkan penawaran dari sistem untuk menguasai teknik skill inti mana Azrahan. Tentu Lloyd sangat senang mendapatkan skill seperti itu, karena kedepannya dia bisa mengembangkan seluruh skill yang dimilikinya berkat teknik barunya ini. Lloyd pun dengan cepat membayar poin RP yang diperlukan, yaitu 15 poin saja untuk mempelajari skill tersebut. Aura mana di area sekitar pun langsung dapat Lloyd rasakan dalam sekejap. Putaran cincin mana yang sedang mengitari jantung miliknya pun juga dirasakan oleh Lloyd di sana. Meski tak memiliki jantung mana seperti Xavier, tapi Lloyd bisa dengan jelas merasakan bahwa di area sekitar jantungnya saat ini telah muncul satu circle cincin mana yang memutari jantungnya dengan sangat cepat. Mana Lloyd pun meningkat hingga 120%. Lloyd di sini sadar jika dia tak memiliki bantuan dari sebuah sistem misterius yang dimilikinya, kemungkinan perkembangan seperti ini tak akan pernah bisa dia capai sebagai manusia biasa pada umumnya meski bekerja keras sekalipun. Berhubung kali ini Lloyd memiliki sisa poin RP, maka dalam sekejap mata Lloyd pun bisa menaikkan level skill tersebut. Tanpa berpikir panjang, Lloyd pun menaikkan teknik inti mana Azrahan Circle pertamanya ke level 6, level 7, level 8 hingga level 10. Hingga pada akhirnya muncullah satu cincin mana circle kedua mengitari jantung Lloyd saat itu. Mananya pun juga meningkat hingga 200% dan butuh 100 poin lagi untuk meningkatkan teknik tersebut ke level selanjutnya. Berhubung Lloyd sudah menghabiskan seluruh poinnya dan bertaruh pada skill tersebut, maka hanya satu kesempatan inilah yang Lloyd miliki sekarang. Muncullah notifikasi sistem yang menjelaskan sebuah teknik pasif skill yang baru Lloyd dapatkan. Skill tersebut bernama Energizer. Teknik yang membuat Lloyd tak akan merasa lelah apapun yang terjadi selama 10 menit ke depan jika diaktifkan. Dan skill itu hanya bisa digunakan satu kali sehari saja. Lalu yang kedua adalah Power Outburst. Kemampuan penyesuaian mana sang pengguna akan meningkat 3 kali lipat dalam kurun waktu 20 detik ke depan. Sama halnya dengan skill sebelumnya, karena skill ini juga hanya bisa digunakan satu kali sehari saja. Merasa jika inilah jalan keluar yang dinantikan oleh Lloyd sebelumnya, tanpa ragu Lloyd pun mengaktifkan skill Energizer miliknya tersebut. Lloyd terus menggali tanpa memikirkan segala hal saat itu juga. Karena oksigen semakin menipis, maka mau tak mau Lloyd harus segera menemukan lubang sekecil apapun untuk mendapatkan pasokan oksigen di sana. Dengan skill mata pengukur miliknya, Lloyd pun terus menggali ke depan tanpa memikirkan hal yang lain. Di otaknya saat ini hanya perintah menggali, gali, dan gali saja yang muncul di sana. Lloyd terus melakukan hal tersebut meski sistem memperingatkan jika cadangan oksigen yang dimilikinya sudah sangat kritis saat ini. Hingga pada akhirnya Lloyd pun melihat sebuah lubang yang dicari-cari olehnya. Dengan kekuatan dan semangat kulinya, Lloyd pun menyemangati dirinya sendiri untuk terus berusaha hingga titik darah penghabisan di sana. Sampai pada akhirnya jarak yang ditempuh hanya butuh 3 meter lagi untuk mencapai titik lubang yang dicari oleh Lloyd tersebut. Namun di saat yang sama ternyata durasi skill Energizer yang digunakan Lloyd sebelumnya telah berakhir. Seketika hal itu membuat tubuh Lloyd pun jatuh lemas tak berdaya saat itu juga. Bukan Lloyd namanya jika dia menyerah dengan cepat. Skill Power Outburst pun dikeluarkan oleh Lloyd di sana. Dalam kurun waktu 20 detik ke depan, Lloyd pun akan melakukan semua hal yang dia bisa untuk menembus tanah yang menghalangi mereka. Usaha yang sangat keras dilakukan oleh Lloyd saat itu, hingga target yang dituju hanya tinggal 30 cm saja. Tapi sayangnya oksigen yang tersisa sudah habis sama sekali. Hal itu tentu membuat Lloyd pun terjatuh lemas tak berdaya kembali. Dalam hati Lloyd pun memikirkan sebuah kehidupan yang tenang dan santai sebagai anak seorang bangsawan yang menguasai suatu daerah frontera ini. Di saat Lloyd sudah pasrah dengan kematiannya di sana, tiba-tiba muncullah secercah harapan di hadapan Kim Suho yang saat ini menjadi Lloyd Frontera di novel yang dia masuki sekarang. Muncullah Podong dari balik tanah yang ternyata secara naluriah dia berusaha mencari tuannya tersebut. Tentu dengan hal ini, akhirnya Lloyd pun dapat menghirup oksigen di sana.
Dengan begitu, kehidupan santai dan tenang Kim Soo-ho sebagai Lloyd Frontera belumlah berakhir saat ini. Tak terasa malam hari pun telah tiba. Sang Baron dan Kesatria Bayern pun beserta para prajurit lainnya masuk ke dalam gua tersebut untuk menyelamatkan Lloyd dan juga Xavier di sana. Meski sangat berbahaya memasuki gua tersebut saat ini, namun Sang Baron tak peduli karena dia sangat ingin menyelamatkan anaknya dan juga Kesatria Xavier di sana. Tiba-tiba muncullah sesosok bayangan di dalam gua tersebut dari arah lainnya. Ternyata itu adalah sosok Lloyd yang bersusah payah menggendong tubuh Xavier yang masih tak sadarkan diri. Sistem mengapresiasi keteguhan Kim Soo-ho di sana, karena sebagai Lloyd Frontera, dia dapat menanggulangi batasan dari tubuh lemahnya dengan sangat baik, menggunakan skill yang sangat luar biasa melalui situasi yang sangat ekstrim. Pengalaman spesial ini didapatkan dari skill bernama Inti Azrahan yang telah berpengaruh banyak terhadap tubuh Lloyd di sana. Muncullah opsi skill ketiga yaitu Power Mode. Hal ini memungkinkan Lloyd tetap bisa sedikit menggunakan sisa-sisa skill Inti Azrahan meski dalam keadaan lelah sekalipun. Sang Baron pun dengan sangat cepat menyambut anak pertamanya tersebut berserta Xavier yang masih tak sadarkan diri di sana. Singkat cerita, terdengar berbagai rumor telah beredar di masyarakat jika tuan muda mereka yaitu Lloyd Frontera sudah berubah. Dia tak seperti seorang berandalan lagi. Ditambah dia sebelumnya telah memprioritaskan keselamatan para bawahannya sebelum keselamatannya sendiri di saat para monster-monster semut mulai bermunculan dan menyerang para pekerja di dalam tambang. Pada intinya saat ini para warga sedang membicarakan kisah heroik dari sang tuan muda yaitu Lloyd Frontera. Dan dia saat ini telah menjadi sosok yang sangat berbeda dari sebelumnya. Di sebuah ruangan terlihat Lloyd masih tertidur pula sambil ditemani oleh Xavier sebagai pengawalnya di sana. Di saat Lloyd terbangun, dia pun disuguhkan oleh sebuah notifikasi yang menunjukkan jika seluruh warga yang ada di wilayah Frontera ini sangat-sangat terkejut dengan tindakan heroik darinya. Tentu hal itu membuat mereka semua memuji keberanian dan memuja-muja tindakan Lloyd di sana. Karena semua pencapaian tersebut, maka Lloyd pun mendapatkan poin RP dalam jumlah yang cukup besar sebagai hadiah untuknya. 500 poin pun didapatkan secara cuma-cuma oleh Lloyd di sana. Seketika, Lloyd pun tak bisa menyembunyikan senyuman licik layaknya penjahat saat itu dari wajahnya. Di goa penambangan, nampak semua pekerja Lloyd pun sedang membangun dinding-dinding penyangga pengaman di sana. Kegiatan mereka sejenak terhenti setelah melihat tuan mudanya Lloyd Frontera telah kembali bekerja dan memasuki tempat tersebut bersama Xavier. Semua pekerja menunjukkan rasa respek yang sangat tinggi terhadap tuan mudanya tersebut. Mereka memberikan penghormatan sebagai tanda terima kasih setelah nyawa mereka telah diselamatkan oleh tuan muda pemberaninya itu. Bahkan di sini terlihat kekaguman yang sangat luar biasa besar tergambar jelas pada wajah mereka semua terhadap Lloyd. Hal itu tentu membuat Lloyd sendiri merasa aneh dan mulai tertekan dengan sanjungan-sanjungan tersebut. Tak terasa 2 minggu telah berlalu semenjak insiden monster semut sebelumnya, dan pekerjaan mereka di goa tambang ini juga sudah berjalan dengan sangat lancar. Meski terlihat tak ada yang salah untuk saat ini, namun Lloyd tetap berusaha memprioritaskan keselamatan dari seluruh para bawahannya. Maka dari itu Lloyd pun berniat untuk memeriksa goa lebih dalam lagi dan mengidentifikasi resiko terkecil yang mungkin menimpa mereka semua. Xavier tentu awalnya sedikit heran dengan tindakan tuan mudanya tersebut dan bertanya padanya, mengapa tuan mudanya tersebut melakukan hal seberbahaya ini secara pribadi. Padahal tuan mudanya tersebut bisa saja memerintahkan seorang pekerja untuk melakukan hal seperti ini. Dalam hati Xavier mulai bimbang, apakah sosok egois dan bajingan seperti Lloyd akan peduli dan juga khawatir terhadap kesejahteraan para pekerjanya. Dengan tegas Lloyd pun berkata pada Xavier yang sangat bodoh di sana, karena sebagai pemimpin pada proyek yang dikerjakannya kali ini, maka Lloyd harus bertanggung jawab atas segala hal yang berbahaya terhadap seluruh pekerjanya. Di saat Xavier mulai kagum terhadap tuan mudanya tersebut, Lloyd pun menyambung kembali perkataannya sambil menunjukkan wajah menyebalkannya di sana. Jika dengan begitu, maka mereka semua tak akan mengatakan apa-apa bahkan saat Lloyd menghabiskan banyak uang di masa mendatang. Xavier yang sebelumnya mulai merasa kagum akhirnya berubah menjadi heran, karena sekarang dia tak bisa membedakan lagi jika apakah tuan mudanya itu adalah orang yang baik atau tidak. Tibalah mereka berdua di ujung terowongan, dan ternyata terowongan tersebut buntu terhalang oleh sebuah tembok yang sangat kokoh. Namun di sini Lloyd menghentikan niat Xavier yang ingin pergi saja kembali menelusuri lorong lainnya. Karena setelah Lloyd memeriksa tembok tersebut menggunakan kemampuan skill mata pengukurnya, nampaklah sebuah ruangan tersembunyi yang ada di balik dinding tersebut. Setelah Lloyd menggali tanah yang menghalangi jalur ke ruangan tersembunyi tersebut, nampak sesosok Octokar dengan hewan-hewan lainnya yang terjerat oleh kepompong raksasa di sana. Xavier awalnya ingin menghabisi Octok tersebut karena dirasa akan berbahaya jika terlepas nantinya. Hal itu pun langsung dihentikan oleh Lloyd saat itu juga, karena Lloyd tak ingin Xavier bertindak gegabah seperti itu. Ditambah Lloyd juga penasaran dengan makhluk seperti apa Octok tersebut. Lloyd di sini mengira jika sepertinya Octok di hadapan mereka saat ini sudah mati. Namun Xavier menyangkal perkataan tuan mudanya tersebut. Karena biasanya para monster semut sangat suka menyimpan cadangan makanan milik mereka dengan melumpuhkannya di suatu tempat tersendiri.
Senyum licik pun kembali muncul di muka Lloyd saat itu juga, karena dia sepertinya memiliki ide licik kembali untuk dijalankan setelah ini. Singkat cerita, tersadarlah Ock tersebut di kediaman Baron Frontera setelah diselamatkan oleh Lloyd sebelumnya. Ock itu pun memperkenalkan dirinya pada Lloyd, jika namanya adalah Harrock. Dan dia berkata jika tak akan pernah melupakan bantuan Lloyd seumur hidupnya. Diketahui jika ternyata Harrock adalah putra dari seorang pemimpin suku Ock, dan dia pulih dengan cepat setelah dirawat oleh dokter yang dipanggil oleh Lloyd sebelumnya. Harrock pun berkata jika dia akan mengabulkan segala keinginan Lloyd Frontera sebagai balasan atas keselamatan nyawanya. Tentu mendengar penawaran tersebut membuat wajah licik Lloyd pun otomatis terpancar jelas di sana. Dengan tanpa basa-basi dan tak tahu malu sama sekali, Lloyd pun meminta tolong pada Harrock untuk mengumpulkan 120 orc untuk membantu Lloyd dan para bawahannya bekerja di pertambangan. Dengan cepat, Harrock pun menolak permintaan Lloyd tersebut. Meski sangat kesal, namun di sini Lloyd berusaha bertanya alasan apa yang membuat Harrock menolak permintaan Lloyd begitu cepat. Lalu dijelaskan jika Ock adalah seorang warrior, dan warrior selalu mengikuti perintah dari ketua warrior mereka. Lloyd di sini bukanlah seorang warrior, maka dari itu Lloyd tak akan bisa memerintah para orc meskipun Harrock sudah meminjamkan beberapa pekerja kepadanya. Lloyd memang pernah mendengar jika para orc di alam liar diharuskan untuk membawa kepala monster buruan mereka di saat sudah dewasa. Dan kemungkinan Harrock telah melakukan kesalahan dan masuk ke dalam terowongan semut dan terkena efek paralysis. Setelah memahami situasinya, Lloyd pun melakukan senam lidah dan melumuri seluruh bibirnya supaya licin dan tak terpeleset saat berbicara setelah ini. Dengan senyum palsu miliknya, Lloyd pun memberikan selamat pada Harrock di sana. Karena dengan begini, Harrock telah berhasil menjadi orc dewasa. Harrock pun di sini merasa murung dengan ucapan Lloyd, karena dia merasa sudah gagal menangkap monster semut buruannya. Dan malah dia terkena efek paralysis dan tak berdaya di dalam sarang semut sebelumnya. Lloyd pun merasa bingung dengan ucapan Harrock di sana, karena Lloyd menyaksikan sendiri jika Harrock telah menangkap serta telah menghabisi ratu semut bersama-sama dengannya. Harrock pun merasa jika sepertinya dia tak pernah melakukan hal tersebut. Namun Lloyd sendiri di sini berkata jika pasti hal itu terjadi karena efek paralysis dan membuatnya sedikit lupa ingatan di sana. Dengan wajah topeng besi seperti biasanya, Lloyd pun berusaha meyakinkan Harrock di sana. Jika saat Lloyd masuk ke dalam terowongan, dia sangat terkejut setelah melihat sang ratu semut sudah terguncang ketakutan dan berteriak seperti ini. "Ah, aku tak percaya bisa kalah dari seorang orc muda." Harrock yang sangat polos dan lebih ke arah idiot pun awalnya tak percaya dengan cerita karangan dari Lloyd. Namun karena perkataan Lloyd seperti layaknya sebuah hasutan dan juga hipnotis secara tak langsung, membuat Harrock pun mulai percaya jika mereka berdua telah berhasil menangkap sang ratu semut bersama-sama. Lloyd mengakui jika Harrock adalah sosok warrior yang sangatlah hebat, dan begitu pula Lloyd itu sendiri. Maka dari itu, karena mereka berdua adalah sosok warrior yang sangatlah hebat, lalu apakah mungkin jika di sini sekarang Lloyd mendapatkan pinjaman 120 pekerja untuknya? Dengan sangat semangat, Harrock pun berkata menggunakan nada yang sangat lantang jika dia akan meminjamkan para pekerja pada Lloyd sang warrior yang sangatlah hebat seperti dirinya. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, nampak mereka sudah tiba di desa Orc suku Pasir Besi. Lloyd dan beberapa pekerjanya telah melalui perjalanan yang sangat panjang untuk memperjuangkan bantuan pekerja dari para orc di sana. Tapi hal yang tak terduga pun terjadi, karena sang ketua suku pun menolak permintaan Lloyd saat itu. Tentu awalnya Lloyd merasa bingung mengapa hal yang diinginkannya tak bisa diberikan oleh sang ketua suku orc. Dan ternyata alasannya adalah mereka para orc tak cukup mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hal itu karena mereka semua memakan banyak daging untuk meningkatkan kekuatan otot kekarnya. Jika mereka berhenti berburu dalam kurun waktu 3 hari saja, maka mereka akan kehilangan kekuatan otot kekar mereka. Menurut mereka, kehilangan kekuatan otot akan membuat seluruh suku orc hancur. Maka dari itu, mereka tak bisa membiarkan jumlah warrior yang berburu itu berkurang. Lloyd di sini mulai memahami alur cerita yang disampaikan oleh sang ketua suku. Lalu Lloyd bertanya untuk memastikan jika apakah mereka semua berburu setiap hari. Hal itu pun dibenarkan oleh sang ketua suku orc, karena mereka semua harus terus mengkonsumsi daging untuk merawat otot yang selalu mereka puja-puja tersebut. Lloyd pun mendapatkan sebuah ide, karena dia tahu jika mengapa mereka semua berburu setiap hari. Hal itu pasti karena daging yang diburu oleh mereka tak bisa bertahan lama. Dan mereka semua tak bisa menyimpan daging begitu lama karena takut membusuk tentunya. Hal itu pun dibenarkan kembali oleh sang ketua suku. Maka dari itu, jika Lloyd bisa menemukan cara untuk mengawetkan daging lebih lama, apakah sang ketua suku bisa meminjamkan para pekerja yang diminta oleh Lloyd sebelumnya? Hal itulah yang ditanyakan Lloyd pada sang ketua suku di sana. Kita diajak kembali sejenak di saat Lloyd dan semua rombongannya telah tiba di desa Orc tersebut. Harrock dan juga ayahnya saling melepaskan rindu setelah sekian lama tak bertemu. Dengan ancang-ancang bak pelari profesional, mereka berdua pun melaju dengan kecepatan di luar akal sehat. Tabrakan dari kedua tubuh berotot kekar tersebut layaknya sebuah kecelakaan mobil yang sangatlah dahsyat. Jika saja ada seseorang berada di tengah-tengah mereka saat ini, kemungkinan dia pasti akan menjadi ayam geprek ataupun debu saat itu juga.
Dengan kekuatan sedahsyat itu, Lloyd pun sangat-sangat senang jika saja dia bisa mendapatkan 120 pekerja tambahan. Karena hal itu pasti akan meningkatkan produktivitas pekerjaan mereka ratusan kali lipat saat menambang nantinya. Dan ada satu hal lagi yang membuat Lloyd sangatlah tertarik akan suku Orc tersebut. Di saat Harrock membawa kepala sang Ratu Semut, semuanya merasa sangat senang karena anak dari sang ketua suku saat ini telah menjadi dewasa. Mereka semua merayakan kesenangan itu dengan cara melakukan latihan secara spontan saat itu juga. Yang membuat hal itu tak biasa adalah alat beban yang mereka gunakan di sana. Hal itu membuat mata Lloyd pun seketika terbelalak saat melihat benda-benda tersebut. Ada pilar kayu yang berlapiskan emas, patung dengan seni tingkat tinggi, peti emas, dan lain sebagainya. Hal itu seketika membuat Lloyd pun dengan senang hati menaikkan kontrak dengan sang kepala suku saat ini, supaya Lloyd bisa mendapatkan para pekerja dan juga harta yang sepertinya tak terlalu dianggap penting oleh suku Orc di sana. Xavier sendiri masih merasa bingung dengan kontrak yang ditawarkan oleh Lloyd pada sang ketua suku, karena dia masih bingung apa itu Stone Cold Storage. Karena di sini Xavier memang belum pernah mendengar hal tersebut dimanapun selama ini. Lloyd pun di sini sedikit menjelaskan pada Xavier yang masih penasaran, jika pasti Xavier tahu selama ini bahwa keluarga kerajaan menyimpan makanan dengan sihir es secara terus-menerus. Cold Storage adalah sebuah bangunan yang dimana kita bisa melakukan hal yang sama tanpa bantuan sihir secara terus-menerus. Tentu di sini Xavier curiga dengan bagaimana cara tuan mudanya tersebut bisa mengetahui semua hal ini. Lloyd di sini beralasan seperti biasa sampai pada akhirnya dia malas untuk menjelaskannya lebih detail lagi kepada Xavier. Karena ternyata Xavier tak terlalu pintar dan banyak hal yang tak diketahuinya, ungkap Lloyd pada Xavier. Intinya sekarang mereka memerlukan beberapa bahan dengan jenis bahan tertentu untuk membuat cold storage. Dan batu tersebut dikenal sebagai granit dan terkenal sangatlah kuat. Xavier merasa jika bahan seperti itu bukanlah suatu hal yang dapat dengan mudah didapatkan. Lloyd membenarkan hal tersebut karena batu tersebut sangatlah keras. Dalam hati Lloyd pun dia berkata, jika memang mereka tak memiliki sebuah dinamit saat ini, hal itu untuk menghancurkan sebuah batu granit seperti di dunia asalnya dahulu. Namun hal itu ternyata sudah diatasi oleh Lloyd dengan membawa sebuah alat pengganti dinamit di sana. Karena di samping Lloyd sekarang nampaklah sosok manusia dinamit yang kapan saja bisa dia gunakan. Tentu melihat senyuman licik dari tuan mudanya, membuat Xavier merasa jika dia pasti akan dimanfaatkan lagi setelah ini. Dalam salah satu episode utama dari novel Blood and Iron Neck yang dibaca oleh Kim Soo-ho sebelumnya, di sebuah kota yang bernama Namaran, kota tersebut terperangkap dalam sebuah sihir pelindung yang tak tertembus. Di dalam kota tersebut terdapat ribuan pengungsi yang harus Xavier selamatkan. Pada saat itu Xavier sudah mencapai level Sword Master dan memiliki 4 cincin lingkaran mana pada jantung mananya. Dan dia tak punya pilihan lain selain melihat mana dari para pengungsi tersedot saat itu. Lalu sampai pada akhirnya skill gerakan yang saat mematikan pun tercipta tanpa disadari oleh Xavier itu sendiri. Xavier pun tak sengaja menemukan sebuah cara, yaitu melindungi jantung mana dengan 1 cincin mana dan 3 sisanya digunakan untuk menyerang. Mana Blast pun tercipta dari serangan tak terduga Xavier saat itu. Setelah ledakan yang begitu dahsyat tersebut, membuat teknik itu menjadi perwakilan kesatria Blood and Iron bersama teknik inti Azrahan. Dengan ekspresi muka besi tebal miliknya, Lloyd pun kembali lagi menjelaskan serta berusaha memanipulasi informasi yang diberikan pada Xavier di sana. Xavier di sini tentu tambah curiga dengan tuan mudanya yang mengapa dengan tiba-tiba bisa mengetahui konsep dan teori tersebut. Namun Lloyd pun hanya berkata jika dia benar-benar baru pertama kali memikirkannya. Bahkan di sini Xavier bisa melihat matanya yang sangat jujur dan tak bisa berbohong, ungkapnya pada Xavier. Daripada memikirkan hal yang tak berguna, Lloyd pun meminta Xavier untuk mencobanya saja terlebih dahulu. Karena dirasa memang hal itu menguntungkan bagi Xavier, akhirnya dia pun menyetujui perintah dari tuan mudanya tersebut. Akhirnya Xavier mencoba mempraktekkan penjelasan teori dari tuan mudanya itu. Melindungi jantung mana dengan 1 cincin mana saja, dan 3 lainnya digunakan untuk menyerang. Dan di saat pedang Xavier ditancapkan pada bukit yang ada di hadapannya, ledakan besar pun terjadi hingga membuat seluruh pakaian Xavier menjadi tak berbentuk lagi. Xavier pun akhirnya dapat menguasai teknik baru berkat bantuan teori milik tuan mudanya tersebut. Notifikasi pun muncul dan menunjukkan jika Xavier telah berterima kasih pada Lloyd karena sudah mengajarinya sebuah teknik baru. Kesan baik terhadap Lloyd pun bertambah sebanyak 3 poin. Dan sekarang kesan baik Xavier sudah menjadi -11. Dan itu meningkat pesat dari sebelumnya. Beberapa poin RP pun kembali didapatkan oleh Lloyd di sana. Namun yang baru disadari oleh Xavier adalah di sini dia sebagai seorang kesatria bertugas untuk melindungi tuan mudanya. Tapi sepertinya kemampuan berpedangnya sekarang hanya digunakan untuk pekerjaan konstruksi saja. Semenjak saat itu, pekerjaan konstruksi apapun menjadi berjalan dengan sangat lancar dan juga cepat. Seluruh potongan batu granit yang sudah dipotong-potong oleh Xavier akan diangkut oleh podong raksasa. Bahkan para pekerjanya yang kesulitan untuk mengangkat batu-batu itu, saat ini digantikan oleh para orc yang menganggap hal itu sebagai latihan di sana. Meski Lloyd tak meminta bantuan mereka, namun karena para orc adalah maniak gym, maka dari itu Lloyd mendapatkan bantuan kuli gratis selama proses pembangunan proyek ini. Masalah utamanya saat ini adalah sebuah es dan juga bahan untuk penyekatan.
Lloyd penasaran dengan 5 orang pekerja yang dia perintahkan untuk membawa bahan penyekatan sebelumnya. Xavier juga berpikiran hal yang sama, karena waktu sudah terlewat beberapa hari dan tak ada kabar sama sekali dari mereka semua. Menurut Xavier ada 2 kemungkinan yang terjadi saat ini, yaitu antara para prajurit tersebut yang malas, atau mereka sedang mendapatkan sebuah musibah. Lloyd pun bangkit dan berniat untuk segera mencari tahu masalahnya di sana. Meski sudah dicegah oleh Xavier untuk tak usah ikut dalam proses pencarian yang berbahaya, namun Lloyd pun berkata jika sebagai penanggung jawab konstruksi, maka dia harus memastikan langsung keselamatan para pekerjanya di sana. Mau tak mau Xavier pun hanya bisa menuruti kekeraskepalaan tuan mudanya tersebut. Singkatnya, Lloyd telah menemukan sebuah jejak dari sarung tangan yang dimiliki oleh salah satu pekerjanya. Xavier merasakan sebuah keanehan dari arah lembah saat itu. Lloyd menyadari jika di salah satu episode Blood and Iron Neck yang dia baca, ada suatu hal yang hampir mirip dengan situasi kali ini. Dengan cepat, Lloyd pun meminta Xavier untuk segera bergerak sesuai instruksinya, karena mereka sudah tak punya banyak waktu lagi. Kemungkinan jika mereka terlambat, maka para pekerja itu akan segera mati. Lloyd dan juga Xavier terus menelusuri lembah yang mencurigakan tersebut. Hingga sampai pada akhirnya, Lloyd dan juga Xavier menemukan sebuah gua misterius yang diketahui Lloyd sebagai Dungeon Rupelan. Tempat ini adalah target awal untuk Xavier saat di dalam novel yang Kim Soo-ho baca, dan sekaligus adalah tempat persembunyian Dark Maid bernama Rupelan. Dengan wajah yang super mengerikan dan buruk rupanya, Lloyd sangat marah karena berani-beraninya bajingan itu menyentuh para pekerjanya, yang secara harfiah tentu itu sebuah pelanggaran hak milik pribadi dan sebuah dosa yang tak terampuni menurut Lloyd yang sangat gila di sana. Xavier dengan cepat mencoba masuk tanpa persiapan apapun. Lloyd tentu di sini dengan cepat menarik kerah Xavier saat itu juga, karena benar saja Xavier saat itu menginjak sebuah magic circle jebakan yang sepertinya sudah disiapkan oleh sang pemilik tempat ini. Ledakan pun hampir saja membuat Xavier terluka di sana. Di dalam novel sebelumnya, Xavier terluka cukup parah karena jebakan yang dipasang di sekitar area tersebut. Tapi Xavier di sini adalah seorang MC yang tak akan terkena jebakan yang sama hingga 2 kali. Kembali lagi, Lloyd memberikan sebuah petunjuk pada Xavier untuk menggunakan aliran mana yang ada di area sekitar. Hal itu mungkin dapat membantu Xavier untuk mengidentifikasi seluruh perangkap yang sudah dipasang oleh sang pemilik tempat ini. Xavier pun merasa jika sepertinya tuan mudanya kembali lagi berbohong. Tuan muda bajingannya tersebut sudah berubah dari tuan muda yang sebelumnya dia kenal. Karena sepertinya dia seakan-akan sudah tahu tentang apa saja yang akan terjadi saat ini. Tapi di sini Xavier menunda terlebih dahulu kecurigaannya, karena Xavier harus segera menyelesaikan misinya kali ini untuk menyelamatkan para rekan-rekannya yang sepertinya sedang disandera saat ini. Di dalam goa nampaklah seorang penyihir hitam merasakan jika perangkap yang dia pasang telah aktif. Hal itu menandakan jika ada seorang penyusup yang berusaha menyelamatkan para orang-orang yang telah dia culik saat ini. Karena seluruh persiapannya dirasa sudah selesai, maka saatnya untuk sang penyihir itu melakukan proses eksperimennya di sana. Nampak para pekerja yang diculik olehnya masihlah hidup dengan kondisi tangan dan kaki masih terikat di sebuah ruangan kecil. Salah satu pekerja tersebut ditarik dan diletakkan pada sebuah circle yang sudah disiapkan olehnya. Lingkaran sihir tersebut sudah terhubung dengan neraka, dan dia akan menumbalkan sang pekerja dengan sabit malaikat maut yang sudah dia mandikan selama 100 hari dengan darah. Di saat tebasan akan dilancarkan oleh sang penyihir hitam tersebut, terdengar suara Lloyd menghentikan tindakan kurang ajar dari sang penyihir bajingan tersebut. Tentu setelah melihat 2 penyusup itu membuat sang penyihir merasa panik, karena bagaimana bisa 2 penyusup itu bisa lolos dari ratusan perangkap yang sudah dia pasang sebelumnya. Pintu besi pun diaktifkan hingga membuat Xavier dan juga Lloyd terkurung di sana. Dengan cepat Lloyd menarik nafas panjang dan menahannya saat itu juga. Hal itu karena ternyata sang penyihir telah menyebarkan sihir penidur yang pasti akan membuat para penyusup itu tertidur, pikirnya dalam hati. Namun di sini Lloyd pun dengan cepat mengaktifkan skill energizer miliknya. Hal itu akan membuatnya tak akan merasa kelelahan dalam kurun waktu 10 menit ke depan. Lalu akhirnya Lloyd pun menggali tanah untuk melewati pintu besi tersebut dengan cara uniknya. Di sisi lain Xavier tak terpengaruh sedikit pun oleh sihir penidur dari sang penyihir hitam. Hal itu karena penyakit insomnianya yang terlalu parah hingga dia memiliki resistensi terhadap sihir ataupun obat penidur. Setelah melihat tuan mudanya menggali tanah seperti itu, dalam pikiran Xavier dia merasa jika tuan mudanya sekarang lebih mirip seekor tikus tanah saja. Lalu singkatnya, dengan mana blast, Xavier pun menghancurkan sisa tanah dan membuat sebuah jalan keluar untuk mereka. Hal itu tentu mengejutkan sang penyihir hitam. Ditambah lagi dengan munculnya sosok jelmaan Raja Iblis Lloyd yang sangat buruk rupa, membuat ketakutan sang penyihir berada pada puncaknya. Dengan cepat sang penyihir hitam itu berusaha mengeluarkan sihir summon miliknya. Muncullah salah satu makhluk ciptaannya yang gagal. Namun meski itu adalah makhluk yang gagal dia ciptakan sebelumnya, namun monster itu adalah makhluk terkuat yang pernah dia buat selama ini.
Dia sangat yakin, bahkan mereka berdua tak akan mampu menggores kulitnya sedikit pun. Di saat Lloyd mengingatkan Xavier jika monster ini akan cukup sulit dihadapi dan kelemahannya ada di bagian kaki, tiba-tiba saja Xavier pun melompat tinggi ke atas dan menyelimuti pedangnya dengan sebuah ledakan yang sebelumnya dia gunakan pada tusukannya saja. Teknik skill baru pun diciptakan. Mana Blade Slash milik Xavier dapat menebas dan menghanguskan sekaligus sang monster dengan cukup mudah. Sang penyihir gelap pun sangat terkejut, begitu juga Lloyd di sana. Karena dia tak menyangka bahwa Xavier akan menggunakan kekuatan ledakannya sebagai pendorong pada tebasan miliknya. Hal itu belum pernah Lloyd lihat sebelumnya di dalam novel yang dia baca.